Hanya karena ini diklasifikasikan sebagai kasus kabur dari rumah, bukan berarti kita memperlakukannya berbeda dengan kasus orang hilang lainnya. Awalnya terlihat seperti Robert B. kabur dari rumah, tapi kepergiannya dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih jahat. Sebuah pembunuhan yang butuh waktu sekitar 10 tahun untuk dipecahkan. Saya Angela Levy, dan ini adalah Crime Fix. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya-tanya apa yang bisa orang lain temukan tentang dirimu di internet? Sungguh menakutkan jika kamu benar-benar memikirkannya. Hal-hal seperti namamu, nomor teleponmu, bahkan alamatmu, semuanya ada di internet untuk dijual oleh para broker data. Sponsor kami Incogni membantumu menghapus semua itu. Mereka mencari tahu broker data mana yang memiliki informasi tentangmu dan menuntut mereka untuk menghapusnya. Saat aku mendaftar, mereka benar-benar menemukan lebih dari 50 broker yang memiliki informasiku. Dan dalam beberapa hari, informasiku mulai hilang. Proses pendaftarannya hanya butuh beberapa menit saja. Kamu membuat akun yang memberi wewenang kepada Cogni untuk bertindak atas namamu, dan mereka akan mengurus sisanya. Dan dengan fitur penghapusan khusus pada paket tak terbatas terbaru mereka, kamu bisa mengirimkan tautan tertentu di mana datamu muncul dan tim ahli privasi akan menghapusnya untukmu. Jadi, jika kamu peduli dengan keamanan online-mu, dan seharusnya begitu, ambil kembali datamu dengan Incogni. Gunakan kode CrimeFix untuk diskon 60% pada paket tahunan. Pada November 2016, Robert B. menghilang. Dia baru berusia 13 tahun dan tampaknya lenyap tanpa jejak. Polisi di Pekin, Illinois mulai mencarinya. Pekin adalah sebuah kota dengan sekitar 31.000 penduduk yang terletak di selatan Peoria. Awalnya, polisi mengira Robert hanya pergi begitu saja. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Cukup aneh hingga mereka mengadakan konferensi pers. Pada tanggal 17 November, seorang petugas penanganan bolos sekolah dari, saya percaya, Distrik 108 pergi ke rumah Robert B. bersama seorang petugas polisi Pekin, di mana sang ibu diberikan surat pelanggaran karena bolos sekolah karena anaknya tidak masuk sekolah. Ketika petugas itu berbicara dengan Robert dan memberitahunya bahwa dia harus pergi ke sekolah, Robert langsung lari dari rumah saat itu juga. Pada tanggal 18 November, Robert tidak berada di sekolah. Petugas penanganan bolos sekolah kembali terlibat, meminta seorang petugas polisi dari kepolisian Pekin untuk pergi ke rumah tersebut, di mana mereka akan kembali memberikan surat tilang karena bolos sekolah kepada ibu Robert. Dan pada saat itu, ibunya melaporkan Robert sebagai anak kabur. Sekali lagi, pada tanggal 18 November, kami mengunggah foto Robert yang diberikan oleh ibunya di Facebook, Instagram, Twitter, dan kami juga menggunakan sistem peringatan Nixel kami untuk memberitahu masyarakat. Hal ini disebabkan oleh cuaca dingin dan kondisi medis yang dilaporkan. Dia segera didaftarkan sebagai anak di bawah umur yang hilang dan terancam bahaya. Biasanya, polisi mengeluarkan peringatan amber untuk anak hilang. Tapi itu tidak terjadi dalam kasus ini. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kepala polisi menjelaskan? Kasus ini segera ditangani oleh Divisi Detektif Polisi kami dan kontak dengan ibu korban dilakukan setiap hari. Kami telah menerima sekitar 30 petunjuk dan telah menindaklanjuti semuanya. Namun kami belum mendapatkan petunjuk yang mengonfirmasi keberadaan Robert B. sejak 18 November. Kami telah mendapatkan kerjasama dan bantuan dari instansi lain karena kami terus menerima informasi dari komunitas sekitar. Kami ingin memperjelas beberapa hal terkait kasus ini. Kami tidak dapat mengaktifkan Amber Alert karena tidak memenuhi kriteria yang secara spesifik menyatakan, kutip, penegak hukum harus memastikan bahwa anak tersebut telah diculik, tutup kutip. Kami sama sekali tidak memiliki informasi bahwa Robert B. telah diculik. Namun, kami telah berkomunikasi dengan Kepolisian Negara Bagian Illinois dan sedang dalam proses memasukkan informasi tentang peringatan orang hilang atau orang yang terancam bahaya. Peringatan ini akan mengirimkan informasi melalui berbagai media berita. Namun, keputusan untuk menyiarkan informasi tersebut sepenuhnya ada pada media berita. Saya ingin memberitahu masyarakat dan semua orang bahwa kami benar-benar menanggapi situasi ini dengan serius dan sangat prihatin terhadap Robert B. yang berusia 13 tahun. Kami telah menugaskan seluruh unit investigasi kami untuk menangani kasus ini.
Jadi Anda sudah mendengar kepala polisi mengatakan bahwa hilangnya Robert memang tidak memenuhi kriteria untuk mengeluarkan peringatan Amber. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah memohon kepada media, benar-benar memohon, agar mereka menyiarkan informasi bahwa dia hilang. Dan yang benar-benar aneh dari kasus ini adalah kenyataan bahwa polisi sebenarnya sudah datang ke rumah itu dan mereka melihat Robert. Mereka pergi ke sana untuk membawanya ke sekolah dan dia langsung lari. Tapi setelah itu dia tidak pernah kembali ke rumah. Polisi ingin berbicara dengan teman ibu Robert, Keith Brackett. Sebuah surat pernyataan menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan usia di antara mereka, Robert kadang-kadang pergi ke rumah Brackett untuk nongkrong saat dia bolos sekolah dan bahkan kadang-kadang menginap di sana. Jaksa Negara Bagian menulis dalam sebuah surat pernyataan pada tanggal 28 November 2016, Detektif Keene berbicara dengan Brackett melalui telepon. Brackett menyatakan bahwa terakhir kali dia melihat Robert adalah pada tanggal 15 atau 16 November dan bahwa Lisa telah menelponnya pada tanggal 18 November dan memintanya untuk memeriksa rumahnya untuk melihat apakah Robert ada di sana. Brackett menyatakan bahwa dia membuka pintu dan memanggil Robert tetapi tidak mendapat jawaban. Brackett mengatakan bahwa setelah itu dia pergi keluar kota bersama Tracy dan mereka baru saja kembali ke kota. Beberapa minggu pun berlalu dan para detektif kembali mendatangi Keith Brackett untuk mewawancarainya tentang hilangnya Robert. Detektif menulis dalam sebuah surat pernyataan pada tanggal 16 Desember 2016, Detektif Keene dan Detektif Sersan Rainey mewawancarai Brackett. Brackett menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 2016, beberapa orang termasuk Lisa, B, dan Tracy berada di rumahnya untuk berpesta. Pada tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 8 pagi, Lisa mengirim pesan kepadanya dan memintanya untuk memeriksa apakah Robert ada di rumahnya. Brackett menyatakan bahwa dia pergi ke rumah Lisa sekitar pukul 9.15 pagi dan pintu depannya terbuka, tetapi dia tidak mendapat respons ketika dia berteriak ke dalam rumah tersebut. Disebutkan bahwa setelah itu dia pergi ke Eureka untuk menjemput Tracy agar bisa pergi ke Illinois Selatan untuk melamar pekerjaan. Kemudian dalam wawancara, Brackett menyatakan bahwa dia telah mengemudi ke Illinois Selatan sendirian. Brackett memberikan izin agar ponsel miliknya diunduh datanya. Tinjauan selanjutnya terhadap catatan ponsel Brackett menunjukkan bahwa ponsel Brackett masih berada di Pekin pada pukul 12.48 siang tanggal 18 November 2016. Jadi, sepertinya para detektif mencoba mengatakan bahwa dia memberikan beberapa informasi palsu di sana. Sekarang, waktu terus berlalu tanpa tanda-tanda keberadaan Robert B. Minggu ini, Greater Peoria Area Crime Stopper yang melayani wilayah Peoria, Tazewell, dan Woodford membawa Anda ke Pekin untuk membahas kasus orang hilang. Pada tanggal 18 November, Robert B. yang berusia 13 tahun dilaporkan kabur oleh ibunya. Detektif telah bekerja berjam-jam untuk menemukan Robert, namun belum berhasil. Pihak berwenang negara bagian dan federal telah bergabung dalam penyelidikan, bekerja sama dengan Departemen Kepolisian Pekin untuk menindaklanjuti petunjuk di berbagai lokasi di seluruh Illinois Tengah. Pencarian, wawancara, dan pencarian di lapangan telah dilakukan, namun para penyelidik masih belum dapat menemukan Robert. Robert memiliki tinggi 4 kaki 6 inci, berat 110 pon, dan terakhir terlihat mengenakan kaos merah dan abu-abu dengan celana jeans biru serta sepatu Nike merah. Saya, Detektif Mike Eaton. Crime Stoppers akan membayar hingga sejumlah uang minggu ini untuk informasi yang dapat membantu penyelidik menemukan Robert B. Lalu, pada bulan Juli 2017, ditemukan penemuan yang mengerikan dan memilukan. Jaksa Negara Bagian menulis, pada tanggal 24 Juli 2017, sisa-sisa kerangka ditemukan di area terpencil di belakang tempat tinggal yang terletak di Rute 29. Detektif dari Kepolisian Pekin, Departemen Sheriff Kabupaten Tazewell, dan ISP datang ke lokasi kejadian. Selain sisa-sisa kerangka, 2 jenis tali dengan warna berbeda dan segumpal lakban serta isolasi listrik hitam yang tampaknya terdapat rambut manusia yang menempel juga ditemukan di lokasi kejadian. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa properti tempat sisa-sisa tersebut ditemukan dimiliki oleh seorang wanita bernama Mary. Mary diwawancarai dan menyatakan bahwa dia memang pemilik properti tersebut, namun properti itu dirawat oleh keponakannya, Keith Brackett. Mary menyatakan bahwa Keith telah merawat properti tersebut sejak tahun 2016 dan Keith telah memotong rumput di properti itu sekitar 2 minggu yang lalu. Mary juga menyatakan bahwa saat ini Keith tinggal di sebuah rumah miliknya yang terletak di Jalan Cooper di Pekin.
Detektif Kabupaten Tazewell pergi ke rumah tersebut dan saat mendekati rumah itu, mereka melihat ada tali di luar rumah yang tampaknya memiliki komposisi dan warna yang mirip dengan tali yang ditemukan di lokasi tempat sisa-sisa kerangka ditemukan. Surat perintah penggeledahan untuk rumah tersebut telah dikeluarkan. Di garasi rumah tempat Brackett tinggal, detektif menemukan tali yang tampaknya cocok dengan tali yang ditemukan di lokasi kejadian, serta lakban, isolasi listrik hitam, dan sejumlah alat pengikat yang biasa digunakan dalam aktivitas seksual. Jaksa Negara Bagian mengatakan bahwa hasil autopsi menentukan bahwa jenazah tersebut adalah milik Robert B. dan kemungkinan besar ia meninggal karena asfiksia, serta kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan. Keesokan harinya, detektif kembali menemui Keith Brackett untuk berbincang sebentar dan mereka mengatakan bahwa dia setuju untuk berbicara dengan mereka. Jaksa Negara Bagian menulis, pada tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 17.15, detektif Pekin Hazelwood mewawancarai Brackett. Selama wawancara, detektif Hazelwood bertanya kepada Brackett apa cara terbaik untuk meletakkan sebuah tubuh di properti tempat sisa-sisa kerangka ditemukan pada siang hari. Brackett menggambar peta rinci dari properti tersebut dan menyatakan bahwa seseorang bisa membawa orang seukuran Robert naik dari rel kereta api. Namun, dia menyatakan bahwa jika dia yang menaruh tubuh itu, dia akan langsung memarkir mobil di samping garasi di properti tersebut, yang jaraknya jauh lebih dekat dengan lokasi ditemukannya sisa-sisa tubuh, dan tidak ada yang akan memperhatikan karena kendaraannya memang sering berada di sana. Brackett menyatakan bahwa dia tidak pernah berada di area hutan tempat sisa-sisa tubuh ditemukan selama 2 hingga 3 tahun. Brackett menyatakan bahwa dia adalah biseksual dan menyukai BDSM, yaitu bondage, dominasi, mutilasi seksual, dan dia sering pergi ke klub BDSM di Chicago dan Champaign untuk melakukan hubungan seksual. BDSM biasanya merupakan singkatan dari bondage, dominasi, sadisme, dan masokisme. Sekarang, dalam begitu banyak kasus, bukti elektronik sangat penting. Dan dalam kasus ini, Jaksa Negara Bagian mengatakan bahwa bukti tersebut akan berperan. Dia menulis, pada tanggal 12 Desember 2019, surat perintah penggeledahan dikeluarkan untuk akun Google Brackett. Pemeriksaan forensik dilakukan terhadap data Brackett. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Brackett pernah berada di area tempat sisa-sisa tubuh ditemukan beberapa kali. Antara 18 November 2016 dan 24 Juli 2017, termasuk pada 17 April 2017, di mana ponselnya berada dalam jarak sekitar 30 kaki dari lokasi ditemukannya sisa-sisa tubuh tersebut. Ditemukan pencarian suara Google oleh Brackett yang dilakukan pada 24 Juli 2017, hanya beberapa jam setelah sisa-sisa tubuh tersebut ditemukan. Dan sebelum detektif tiba di kediaman Brackett atau berbicara dengannya, Brackett menanyakan lewat pencarian suara berapa lama DNA bertahan di tali. Hanya penegak hukum yang mengetahui bahwa ada tali yang ditemukan di lokasi sisa-sisa kerangka saat pencarian suara itu dilakukan. Brackett juga melakukan pencarian suara pada dini hari tanggal 25 Juli 2017 dengan menanyakan apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Keith Brackett masuk penjara pada tahun 2018 karena pembobolan dan kejahatan lainnya. Tetapi dia dibebaskan bersyarat pada bulan Desember 2025. 2 hari setelah Brackett dibebaskan, dia mengunggah foto ini di Facebook. Lalu pada tanggal 1 Februari tahun ini, Keith memposting di Facebook, "Aku sangat bersemangat untuk memulai perjalanan kreatif baru ini dalam mode profesional. Lihat profilku untuk mengetahui lebih banyak tentangku dan ikuti aku agar tetap terhubung. Tagar mode profesional." Lalu, pada tanggal 13 Maret, Brackett memposting di Facebook, "Aku seorang transgender perempuan yang sedang meminta bantuan agar aku bisa memiliki lebih banyak pakaian, perlengkapan kebersihan pribadi, dan peralatan pembersih. Sebagai seorang perempuan, aku bukanlah bahan lelucon. Aku adalah manusia yang hidup di jalanan dan di Dream Center di Peoria, Illinois. Dan aku meminta dukunganmu untuk membantuku keluar dari sini dan menjadi diriku yang seharusnya. Jika kamu homofobik, aku tetap akan menjadi temanmu. Meskipun kamu homofobik, biarkan aku menjelaskan kepadamu kebenaran tentang kehidupan. Tolong izinkan aku menjelaskan bahwa aku adalah manusia. Aku juga percaya hal yang sama. Aku punya kulit, warna kulit yang sama. Jadi warna tidaklah penting."
Tapi pada akhirnya, kita semua lahir dari rahim ibuku. Kita semua sama, itu tidak penting. Warna tidak penting, ras juga tidak penting. Orientasi seksual, yang penting adalah kita semua sama. Tolong bantu sponsori dan kirimkan aku uang, supaya aku bisa mendapatkan barang-barang untuk menjadi diriku sendiri. Keith juga memposting selebaran di Facebook dengan pengumuman bahwa sekarang dia ingin dipanggil Amy Jo dan menulis, "Saat di penjara, aku menjalani operasi yang mengubah hidup dan aku menjadi pribadi yang selalu ingin aku jadi, seorang perempuan." Sekarang, sebagai orang yang sedang tunawisma, aku tidak bisa menyelesaikan transisi ini. Jadi, aku meminta donasi untuk membeli barang-barang seperti pakaian wanita, makeup, parfum, jepit rambut, dan lain-lain. Barang-barang yang bisa membantuku menjadi diriku sendiri. Kurang dari sebulan setelah Amy Jo Brackett memasang selebaran itu dan lebih dari 9 tahun setelah Robert B. menghilang, polisi mengumumkan bahwa Keith Brackett, yang sekarang dikenal sebagai Amy Jo, didakwa membunuh Robert. Pagi ini, detektif dari Departemen Kepolisian Pekin menangkap Keith A. Brackett yang berusia 48 tahun, sebelumnya berasal dari Pekin, atas pembunuhan Robert B. pada tahun 2016. Brackett ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian kematian akibat pembunuhan, lalu dibawa ke penjara Kabupaten Tasman. Beberapa lembaga, termasuk FBI, telah menangani kasus ini. Tim pencarian dan penyelamatan dari Kabupaten Tasman dan Kabupaten Peoria telah mencari ratusan, bahkan mungkin ribuan acre atas permintaan kami. Operasi Udara Polisi Negara Bagian Illinois, Polisi Negara Bagian Illinois, Teknisi TKP, Tim Pengawasan FBI, Unit Analysis Perilaku FBI di Quantico. Dan terima kasih khusus kepada para ilmuwan di Laboratorium Kriminal Polisi Negara Bagian Illinois dan Laboratorium FBI di Quantico. Mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam, tak terhitung jumlahnya, membantu kami dalam penyelidikan ini. Kami telah mengajukan banyak permintaan, dan mereka selalu memenuhi semua permintaan tersebut. Jadi, untuk membahas kasus yang sangat mengerikan ini, saya ingin mengundang Will Svilar. Dia adalah pensiunan detektif polisi Chicago yang pernah menangani kasus pembunuhan di Will. Ini jelas cukup jauh dari tempat Anda di Pekin, Illinois. Namun, kasus pembunuhan tetaplah kasus pembunuhan. Yang menarik bagi saya adalah kenyataan bahwa sepertinya mereka sudah memiliki banyak bukti ini sejak tahun 2019. Keith Brackett, yang sekarang dikenal sebagai Amy, dibebaskan bersyarat pada Desember 2025 dalam kasus pembobolan, lalu keluar dari penjara. Kenapa sekarang? Kenapa mereka mengajukan tuntutan ini sekarang pada bulan April 2026? Ya, Anda sendiri yang bilang. Dia dikurung selama 7 tahun. Selama 7 tahun, saya rasa sejak awal kasus ini, mereka sudah punya dugaan bahwa inilah orang yang mereka cari. Inilah orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Tentu saja setelah sisa-sisa jasad anak malang itu ditemukan di belakang rumah bibinya, hal itu jelas memperkuat dugaan ini. Mereka melakukan banyak surat perintah penggeledahan. Mereka melakukan banyak pekerjaan, tapi dia sudah dipenjara. Dia dipenjara selama 7 tahun. Jadi mereka punya kesempatan untuk tidak terburu-buru, bekerja dengan sangat metodis, memastikan mereka tidak melewatkan apapun, dan menyiapkan kasus yang kuat untuk diajukan ke jaksa. Dan kemudian begitu dia dibebaskan bersyarat, saatnya untuk menangkapnya. Tapi dia sudah bebas selama sekitar 3 bulan sekarang. Jadi ya, dia sudah bebas lebih dari 3 bulan. Jadi menurutmu mereka hanya duduk diam dan menunggu melihat apa yang dia lakukan? Maksudku, menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Menurutku, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk kasusnya. Seperti yang kamu bilang, butuh waktu 7 tahun, hampir 10 tahun sejak anak malang itu dibunuh. Tapi menurutku, polisi membangun kasus mereka selama waktu itu. Surat perintah penggeledahan, pemeriksaan latar belakang, mereka sedang menyusun teka-teki ini. 3 bulan setelah dia keluar, apakah dia tinggal di rumah singgah? Apakah dia bersiap-siap pindah ke luar negara bagian, yang mana dia tidak bisa lakukan jika dia masih bebas, bersyarat kecuali dia mendapat izin khusus? Menurutku, mereka hanya sedang menyusun kasus mereka. Mungkin ada sedikit bukti tambahan yang masih mereka tunggu, bukti forensik. Tapi menurutku, ini waktu yang tepat bagi mereka untuk mengajukan tuntutan. Sangat menarik. Sepertinya mereka sudah memiliki setidaknya apa yang mereka sebutkan dalam affidavit dugaan yang cukup ini. Mereka sudah memiliki sebagian besar barang-barang ini setidaknya sejak 2017-2019.
Dan apa yang mereka miliki saat ini adalah beberapa bukti tidak langsung yang tampaknya cukup kuat. Maksud saya, sisa-sisa jenazah Robert siang malang ditemukan di sebuah properti yang menurut polisi dikelola oleh Keith Brackett. Kamu punya sisa-sisa jenazah yang kamu tahu diikat dengan barang-barang, pali, lakban yang mirip dengan yang ditemukan di properti Brackett, tempat dia tinggal saat itu. Mari kita bicarakan dulu dua hal itu sekarang, lalu kita akan membahas hal-hal lainnya. Oke, mari kita bicara tentang tali itu. Ketika kamu bilang tali yang mirip atau itu tali yang sama, karena itu ada bedanya. Tali biasa, maksud saya, argumen yang bisa dibuat oleh pihak pembela tentang tali biasa adalah berapa banyak orang yang punya akses untuk mendapatkan jenis tali seperti ini. Jadi itu adalah bagian dari teka-teki. Tapi kalau kamu punya ujung tali dari sisa-sisa dan dari apa yang kamu temukan saat penggeledahan itu, kalau kamu punya ujung tali yang jelas-jelas dipotong dan kamu bisa bilang itu dipotong dengan alat yang sama, sekarang itu jadi bukti langsung, bukan bukti tidak langsung. Kalau kamu bisa bilang, itu seperti bekas alat pembobol meninggalkan pola tertentu pada pintu. Kalau kamu menemukan alat itu dan kamu tempelkan pada kusen pintu, kamu bisa bilang alat ini yang membuat bekas itu. Sama seperti sidik jari. Jadi tali itu sangat penting. Dan kalau tali itu terhubung oleh bekas alat, itu menjadi bukti langsung dan bukan bukti tidak langsung. Dan sejauh kedekatan lokasi ditemukannya mayat, maksud saya, itu adalah bukti tidak langsung yang paling kuat yang bisa kamu dapatkan. Kamu tahu, seorang pengacara pembela akan mengupas habis soal tali ini dan lakban itu. Mereka akan melakukan itu, tapi polisi sudah punya cukup waktu untuk mengambil barang-barang dari sisa-sisa jasad Robert dan kemudian membandingkannya di laboratorium dengan apa yang ditemukan di rumah Keith Brackett. Mereka sudah punya banyak waktu untuk melakukan itu. Dan mungkin saja, siapa tahu, apakah ada struk pembelian barang-barang ini di rumah? Itu juga bisa saja terjadi. Tentu saja, kamu tahu, sekali lagi, anak itu hilang pada tahun 2016. Apakah pria itu pergi ke toko? Apakah ada struk dari Home Depot? Apakah ada transaksi kartu kredit? Saya tahu mereka menjalankan banyak surat perintah penggeledahan terkait ponselnya, dan mereka bisa menempatkannya di lokasi tertentu berdasarkan data geolokasi saat peristiwa hilangnya itu terjadi. Jadi ya, memang ada banyak waktu. Seperti yang kamu katakan, dia sudah 7 tahun di penjara, 10 tahun sejak kejahatan itu terjadi, 9 tahun sejak mereka menemukan jenazahnya. Ada banyak waktu untuk melakukan semua pekerjaan itu dan memastikan bahwa kamu benar-benar siap ketika saatnya menuntut pria ini. Salah satu hal yang menurutku benar-benar merupakan salah satu bukti paling memberatkan di sini. Selain fakta bahwa anak ini menghabiskan waktu di rumahnya, Robert ada di rumah Keith. Dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi ada pemeriksaan forensik yang dilakukan terhadap akun Google milik Keith Brackett. Dan semua ini ada di dalam affidavit yang ditulis oleh detektif dalam kasus ini. Atau setidaknya jaksa negara, bisa dibilang begitu. Tapi kamu tahu, para detektif yang mengumpulkan informasi ini. Mari kita tampilkan di layar. Disebutkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, surat perintah penggeledahan dikeluarkan untuk akun Google milik Brackett. Dan mereka melakukan pemeriksaan forensik terhadap data tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa dia berada di area tempat ditemukannya jenazah beberapa kali. Antara 18 November 2016 saat Robert menghilang dan 24 Juli 2017 termasuk pada 17 April 2017. Disebutkan bahwa ponselnya berada dalam jarak sekitar 30 kaki dari lokasi ditemukannya jenazah. Jadi maksudnya, aku rasa mereka tidak membicarakan data triangulasi ponsel di situ. Mereka mungkin membicarakan data dari Google, jadi itu mungkin lebih akurat. Ya, maksudku data Google itu masih cukup baru saat aku melakukan semua ini. Seperti yang kamu bilang, triangulasi adalah cara kami melakukannya dari menara seluler. Dan setelah kamu mendapatkan data dari menara seluler itu, kalau kamu sedang mencari seseorang secara aktif, kamu punya alat triggerfish, di mana kamu bisa melakukan ping saat kamu mendekat. Kamu bisa melakukan ping dan bisa seakurat itu. Tapi data Google ini jauh lebih spesifik daripada triangulasi, dan itu sudah termasuk bukti yang paling memberatkan yang bisa kamu dapatkan. Iya, dan kemudian ada sisi lain dalam hal ini. Ada lapisan lain dari data Google. Dan itu adalah pencarian suara yang mereka klaim dilakukan oleh Keith Brackett.
Mereka mengatakan bahwa ada pencarian suara yang ditemukan dari data Keith Brackett dan itu terjadi pada 24 Juli 2017, hari yang sama ketika sisa-sisa jasad Robert ditemukan. Dan dia mengatakan itu terjadi sebelum para detektif pergi ke rumah Keith Brackett dan bahwa dia yang melakukan pencarian itu. Berapa lama DNA bisa bertahan di tali? Dan hanya penegak hukum yang tahu bahwa ada tali yang ditemukan di lokasi sisa-sisa kerangka saat pencarian suara itu dilakukan. Dan keesokan harinya, dia mencari. Apa yang harus dilakukan jika kamu menjadi tersangka pembunuhan? Maksudku, ini semua adalah hal-hal yang sangat memberatkan. Seperti soal tali, itu sangat mencurigakan. Karena jika hal itu belum diketahui publik, itu adalah informasi yang sengaja disimpan oleh penegak hukum. Karena hanya pelaku yang akan tahu tentang hal itu. Benar sekali, kamu harus sangat berhati-hati dengan apa yang kamu ungkapkan. Kamu benar sekali. Saat kamu berada di ruang wawancara, saat kamu berbicara dengan seorang tersangka, kamu tidak ingin memberikan apapun kepada mereka. Kamu ingin mereka yang memberikannya kepadamu. Terutama jika itu sesuatu seperti yang kamu katakan, tali itu. Jika tidak ada yang tahu tentang tali itu, dan dia memberitahumu tentang tali itu, kasusmu akan semakin kuat. Teka-teki ini awalnya membuat semua potongan tersebar di atas meja. Dan sekarang, kamu mulai menyatukannya untuk mengumpulkan semua bagiannya. Dan itulah yang mereka lakukan dalam kasus ini. Lalu dia bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu ini adalah tuduhan bahwa dia mencari. Apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan? Jadi, kamu tahu, aku yakin dia mendapatkan hasil pencarian Google untuk itu. Dan hasil Google itu mungkin mengatakan jangan bicara dengan polisi. Benar sekali, segeralah cari pengacara. Hal-hal seperti itu. Benar sekali. Maksudku, seperti yang kita katakan, semua ini adalah bagian dari kasusnya. Mereka punya banyak waktu untuk melakukannya. Mereka menyusunnya dengan baik. Pertama-tama, aku tidak peduli apapun keadaannya. Seorang anak berusia 13 tahun seharusnya tidak berteman dengan orang berusia 40 tahun. Sudah ada masalah sejak awal, dan itu membuat bulu kuduku merinding dan jelas menjadi tanda bahaya bagi polisi. Dan aku senang kamu membahas itu. Maksudku ada beberapa kekhawatiran besar di sini. Karena di awal dokumen ini disebutkan bagaimana Robert sering bolos sekolah. Dan memang begitu. Ibunya bilang, kamu tahu kadang-kadang dia pergi ke rumah temanku, Keith, bahkan sampai menginap di sana. Ini bukan hal yang normal, dan menurutku para orang tua yang menonton ini, bahkan jika kamu belum jadi orang tua, tapi suatu hari nanti kamu akan menjadi orang tua. Kamu perlu sadar bahwa anak remajamu atau bahkan anakmu, jika sering bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih tua atau bahkan yang sudah berusia 20-an, itu bukan hal yang normal. Mari kita bicarakan itu, Will. Itu benar-benar tanda bahaya besar. Dan para orang tua, bahkan semua orang bisa belajar dari sini. Itu bukan perilaku yang normal. Tidak, itu bukan perilaku yang normal. Dan kamu harus mengerti sebagai orang tua, aku juga orang tua. Dan anak-anakku sekarang sudah besar. Tapi apapun yang kamu biarkan anak-anakmu terpapar padanya, atau yang kamu biarkan dirimu sendiri terpapar padanya, anak-anakmu juga akan ikut terpapar. Dan pasti ada, kamu tahu, pasti ada sesuatu lagi di balik ini. Dan aku tidak tahu banyak tentang latar belakang ibunya atau latar belakang keluarganya, tapi pasti ada sesuatu lagi di sana ketika kamu tahu anakmu menginap di rumah pria dewasa saat usianya 13 tahun dan bolos sekolah lalu pergi ke rumahnya. Pasti ada sesuatu lagi yang terjadi di sana. Kedengarannya seperti ibunya berpesta bersama Keith Brackett. Aku tidak tahu apakah ada banyak penggunaan narkoba atau sesuatu seperti itu. Kedengarannya itu memang kemungkinan besar, tapi dia sedang berpacaran dengan wanita ini, Tracy, dan mereka semua disebut-sebut sedang berpesta. Begitulah yang dijelaskan dalam affidavit. Apa yang kamu paparkan pada dirimu sendiri, itu juga kamu paparkan pada anak-anakmu. Benar. Dan anak-anak seperti anak berusia 13 tahun seharusnya berada di rumah bersama orang tua mereka, bersantai, bukan berada di sekitar orang dewasa yang sedang berpesta. Tidak, bersantai dengan anak-anak berusia 13 tahun lainnya. Benar. Ini benar-benar kasus yang sangat tragis. Dan kamu tahu, yang membuatku sangat sedih juga adalah bahwa Robert dikatakan bahwa ketika polisi datang ke rumah untuk memberikan surat tilang bolos sekolah kepada ibunya dan membawanya ke sekolah, dia melarikan diri.
Dan itu, maksudku itu sangat menyedihkan. Lalu dia pergi dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan aku berasumsi bahwa polisi mengira dia pergi ke rumah Keith Brackett dan setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Itu semacam, kamu tahu, benang merahnya di sini. Titik-titik yang bisa dihubungkan dalam kasus ini. Jadi Will, kita hanya membaca apa yang mereka miliki di sini untuk menawarkan dasar dugaan yang cukup. Menurutmu, mereka punya banyak hal lain yang belum kita ketahui. Oh iya, saya pikir jaksa akan menyajikan kasus yang sangat kuat. Semua hal yang sudah kita bicarakan, semua barang bukti forensik yang sudah kita bicarakan, kemungkinan tanda-tanda makam, semuanya akan terungkap. Kamu tidak membutuhkannya untuk dasar dugaan yang cukup. Tapi ketika saatnya membuktikan tanpa keraguan yang wajar, percayalah, semuanya akan ada di sana. Dan kita tidak tahu apakah dia sudah membuat pernyataan lain, Keith Brackett. Kita hanya tahu apa yang mereka cantumkan dalam affidavit. Benar. Benar. Ya, ini benar-benar kasus yang mengerikan. Anak malang ini menghilang hampir 10 tahun yang lalu dan seharusnya masih ada di sini. Dan ini benar-benar kasus yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Will Svilar, terima kasih seperti biasa atas waktu dan keahlian Anda. Tentu, sama-sama. Sekarang, secara hukum namanya masih Keith Brackett. Namanya belum diubah secara hukum, tapi seperti yang Anda dengar, Keith sedang bertransisi menjadi Amy dan lebih suka dipanggil Amy Jo, serta sudah menyatakannya di pengadilan. Jadi Keith Brackett, yang sekarang dikenal sebagai Amy Jo, tetap berada di penjara Kabupaten Tazewell. Kami akan terus mengikuti kasus ini dan memberitahu Anda apa yang terjadi. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.